Halo teman-teman, tahukah kamu bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara di Asia Tenggara? Di kawasan ini ada 10 negara yang tergabung dalam sebuah organisasi bernama Association of Southeast Asia Nations atau yang lebih dikenal dengan ASEAN. Apa sih itu ASEAN? ASEAN adalah organisasi kerjasama regional yang bergerak di bidang ekonomi dan geopolitik di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, negara pendirinya salah satunya yaitu Indonesia yang saat itu diwakili oleh Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri Indonesia. Kemudian ada juga Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak. Kemudian ada Thailand yang diwakili oleh Tanat Koman. Kemudian ada Singapura yang diwakili oleh S. Rajaratnam. Kemudian ada Filipina yang diwakili oleh Narciso Ramos. Nah, untuk saat ini negara-negara ASEAN selain 5 pendiri tadi ada juga Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, serta Timor Leste. Nah, tujuan dari ASEAN sendiri yaitu yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemajuan sosial, meningkatkan pengembangan kebudayaan, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, membahas konflik di antara anggotanya dengan damai. Nah, bentuk kerjasama antar anggota ASEAN itu apa aja sih? Nah, mari kita bahas. Nah, bentuk kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ini bertujuan menjadi perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Nah, salah satunya yaitu Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama atau TAC. Kemudian ada APSC atau ASEAN Political Security Community yang membangun kawasan yang aman dan bebas konflik. Kemudian ada kerjasama ekonomi yang dimana di situ adanya pembentukan AFTA ASEAN Free Trade Area yang dibentuk untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan antar negara. Kemudian ada AEC atau ASEAN Economic Community yang memiliki tujuan untuk menciptakan pasar tunggal dengan ciri-ciri arus bebas barang, jasa investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Nah, kemudian ada kerjasama sosial dan budaya. Nah, di sini fokusnya meningkatkan kualitas hidup, memperkuat hubungan antar masyarakat, dan melestarikan budaya di Asia Tenggara. Contohnya yaitu diadakannya Festival Budaya ASEAN. Kemudian ada program kesehatan ASEAN yang bekerja sama dalam menangani masalah kesehatan masyarakat, terutama penyakit menular. Kemudian ada juga kerjasama di bidang pendidikan yang tujuannya tentu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempermudah akses pembelajaran. Dengan kerjasama dalam bidang pendidikan seperti ASEAN University Network yang dimana jaringan universitas-universitas terbaik di ASEAN yang bekerja sama dalam bidang penelitian dan pengembangan akademik. Kemudian ada pertukaran pelajar dan kegiatan pemuda ASEAN yang dimana nanti kita bisa bertukar pelajar dengan negara lain supaya dapat input baru, supaya dapat memperluas wawasan generasi muda di kancah internasional. Kemudian ada kerjasama pariwisata yang tujuannya untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan promosi destinasi ASEAN. Program promosi bersama seperti Visit ASEAN yang dimana di dalamnya kampanye branding bersama untuk memperkenalkan ASEAN sebagai satu destinasi wisata terintegrasi. Kemudian ada paket wisata lintas negara atau ASEAN Tourism Corridor yang dimana program ini menghubungkan beberapa destinasi di berbagai negara ASEAN menjadi satu jalur wisata. Kemudian ada kerjasama infrastruktur dan transportasi yang di mana tujuannya untuk membangun konektivitas agar barang, jasa, dan orang mudah berpindah. Seperti contohnya ASEAN Highway Network yang dimana jaringan jalan raya antar negara. Proyek ini membuat perjalanan darat antar negara menjadi lebih mudah dan cepat. Kemudian ada Open Sky Policy yang membuka akses penerbangan antar negara ASEAN sehingga maskapai bisa membuka rute baru dengan mudah. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai ASEAN. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa saya buatkan video kembali. Sampai jumpa dan terima kasih.